Dulu, uang hanya berupa kertas. Sekarang, ia berubah jadi data. Angka yang berpindah dari satu server ke server lain dalam hitungan detik. Dan yang lebih menarik, uang kini bukan lagi sekadar alat tukar, tapi juga alat inovasi. Kita sedang menyaksikan revolusi keuangan terbesar dalam sejarah manusia. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 dekade, kita beralih dari antrian panjang di bank ke dunia di mana satu sentuhan di layar smartphone bisa memindahkan jutaan rupiah. QRIS, e-wallet, kripto, hingga blockchain, semua adalah bagian dari ekosistem baru yang disebut digital economy. Perubahan ini bukan cuma soal kecepatan transaksi, tapi soal filosofi baru tentang keuangan. Uang kini nggak lagi terikat pada batas geografis, kantor cabang, atau jam operasional bank. Kita memasuki era di mana nilai bisa berpindah tanpa perantara, tanpa jeda, tanpa batas. Dan di balik semua itu, berdiri satu industri yang terus membentuk masa depan ekonomi dunia, yaitu financial technology atau fintech. Fintech bukan sekadar aplikasi pembayaran, tapi ekosistem besar yang mengubah cara kita mengelola, meminjam, berinvestasi, bahkan mempercayai uang itu sendiri. Industri ini seperti tambang emas modern, tapi bukan untuk mereka yang serakah, melainkan untuk mereka yang mengerti sistem dan perilaku manusia. Dari sisi karier, muncul banyak peran baru yang dulu nggak pernah ada, seperti product manager fintech yang merancang bagaimana produk keuangan digital bisa relevan dengan perilaku pengguna, atau blockchain developer yang membangun fondasi ekonomi terdesentralisasi. Dan juga digital risk analyst yang memastikan semua inovasi ini berjalan tanpa menabrak hukum dan keamanan data. Di sisi bisnis, peluangnya bahkan lebih luas. Ada startup microfinance digital yang membantu UMKM mendapatkan akses modal. Ada payment gateway yang jadi jembatan antar sistem keuangan. Dan ada juga DeFi, Decentralized Finance, sebuah konsep baru di mana semua sistem keuangan dijalankan tanpa perantara, berbasis kepercayaan yang diprogram dalam kode. Coba bayangin, dunia di mana kepercayaan bukan lagi dibangun oleh lembaga, tapi oleh algoritma. Jadi, masa depan uang bukan cuma soal nilai, tapi soal kepercayaan yang bisa diprogram. Karena disinilah letak kekuatan sejati fintech, mengubah kepercayaan menjadi logika matematis. Kalau dulu kepercayaan dibangun lewat lembaga, seperti bank, notaris, atau negara, sekarang kepercayaan bisa ditulis dalam bentuk kode. Contohnya blockchain. Setiap transaksi dicatat secara publik, transparan, dan nggak bisa diubah. Artinya, kepercayaan nggak lagi bergantung pada manusia, tapi pada sistem yang bisa diverifikasi semua orang. Dan inilah yang membuat fintech bukan cuma soal inovasi finansial, tapi juga evolusi kepercayaan. Dari sistem yang dulu berbasis otoritas, menjadi sistem yang berbasis transparansi. Tapi, tentu nggak ada revolusi tanpa risiko. Masalah pertama yang dihadapi industri ini adalah regulasi. Banyak negara belum punya sistem hukum yang jelas untuk mengatur transaksi digital lintas batas. Bahkan teknologi seperti blockchain dan kripto masih jadi perdebatan panjang di banyak parlemen dunia. Beberapa pemerintah masih melihatnya sebagai ancaman, bukan peluang. Meskipun, di tangan yang benar, sistem keuangan digital bisa jadi alat pemerataan ekonomi paling efektif di era modern. Tantangan kedua adalah rendahnya literasi finansial publik. Banyak orang masih tergoda dengan skema cepat kaya yang berkedok investasi digital. Padahal, teknologi secanggih apapun gak akan menyelamatkan seseorang yang gak punya pemahaman dasar tentang cara kerja uang. Ini sebabnya, edukasi finansial harus berjalan beriringan dengan inovasi teknologi. Karena tanpa itu, fintech hanya akan jadi alat baru untuk mempercepat kesenjangan, bukan menguranginya. Makanya jika kalian perhatikan lagi, setiap inovasi besar dalam sejarah selalu lahir dari kebutuhan manusia untuk menghemat waktu dan menumbuhkan kepercayaan. Dulu kita tukar barang karena percaya orang lain akan memberi nilai yang setara. Lalu muncul uang untuk memudahkan kepercayaan itu. Kemudian muncul bank agar kepercayaan bisa diatur secara sistematis. Dan sekarang, dengan fintech dan blockchain, kita kembali ke akar paling murni dari kepercayaan, yaitu saling verifikasi tanpa harus saling kenal. Itulah mengapa fintech dan digital ekonomi bukan sekadar tren teknologi, tapi fondasi baru untuk kehidupan sosial ekonomi global. Kita sedang berjalan menuju dunia tanpa batas, bukan hanya secara geografis tapi juga secara ekonomi. Di dunia itu, kalian bisa kirim uang lintas negara tanpa perantara, bisa meminjam modal tanpa bank,
bisa berinvestasi di proyek global tanpa mengenal siapapun di dalamnya. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada tanggung jawab besar, yaitu menjaga kepercayaan digital. Karena kalau dulu uang bisa dicetak, sekarang uang bisa diprogram. Dan kalau dulu nilai datang dari otoritas, sekarang nilai datang dari sistem yang bisa dipercaya. Jadi, semua industri yang tadi kita bahas, mulai dari artificial intelligence, energi terbarukan, bioteknologi, cybersecurity, sampai fintech, semuanya lahir dari satu hal yang sama, yaitu perubahan kebutuhan manusia. Manusia berubah, maka arah industrinya pun ikut berubah. Karena sejatinya, setiap kemajuan teknologi bukan sekadar produk dari kecanggihan otak manusia, tapi juga cermin dari rasa takut, harapan, dan kebutuhan manusia itu sendiri. AI muncul karena manusia ingin lebih efisien. Energi hijau tumbuh karena manusia takut kehilangan rumah yang disebut bumi. Bioteknologi berkembang karena manusia ingin hidup lebih lama dan lebih sehat. Cybersecurity ada karena manusia ingin tetap merasa aman di dunia digital. Dan fintech lahir karena manusia ingin percaya tanpa harus bergantung pada lembaga. Kalau kita tarik garis besarnya, pola dunia ini sebenarnya sederhana. Yang bertahan dan menang bukan yang sekadar ikut tren, tapi yang memahami arah perubahannya. Dunia bergerak karena masalah lama yang belum tuntas. Namun, kita sering salah kira bahwa masa depan dibentuk oleh teknologi baru. Padahal, masa depan justru dibentuk oleh cara manusia menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah lama. Masalah seperti kesenjangan ekonomi, akses pendidikan, perubahan iklim, keamanan, hingga kepercayaan antar manusia, semuanya masih sama. Yang berubah hanyalah alatnya, bukan tujuannya. Teknologi hanyalah kendaraan, bukan tujuan akhir. Dan kendaraan itu hanya berguna kalau kita tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Itulah kenapa, kalau kalian perhatikan, para inovator besar dunia bukan orang yang sekadar cepat beradaptasi dengan teknologi, tapi mereka yang bisa melihat pola kebutuhan manusia di baliknya. Mereka nggak hanya menanyakan teknologi apa yang sedang naik, tapi lebih dalam lagi, yaitu masalah manusia apa yang sedang menunggu untuk diselesaikan. Sekarang kita sedang hidup di era di mana perubahan bukan lagi sesuatu yang datang tiap dekade, tapi bisa tiap bulan, bahkan tiap minggu. Maka dari itu, kalau kalian ingin bertahan, bahkan tumbuh, jangan hanya sibuk mengejar apa yang sedang viral, tapi sibuklah memahami kenapa sesuatu bisa jadi viral. Jangan cuma belajar gimana cara masuk ke industri yang sedang naik, tapi pelajari juga mengapa industri itu bisa naik. Karena disitulah letak perbedaan antara orang yang sekadar ikut arus